Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami rindu untuk mempelajari akan pekabaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh dapat hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan, kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, judul pekabaran firman Tuhan kita pada saat ini adalah kemenangan di balik penderitaan. Mungkin sudah merupakan kesepakatan alam atau kesepakatan sosial, yakni bila kita berbuat baik, maka yang kita terima adalah hal yang baik. Sebaliknya, kalau kita berbuat yang jahat atau berbuat yang buruk, maka yang kita terima adalah hal yang buruk. Dan ini merupakan hukum alam, hukum moral, saudara, menjadi kesepakatan dari semua manusia. Ketika berbuat baik yang diterima adalah baik, ketika berbuat buruk yang diterima adalah hal yang buruk. Tetapi saudara, seandainya ketika kita berbuat sesuatu yang baik, lalu yang kita terima adalah hal yang buruk, apa yang akan terjadi saudara? Tentunya ketika ini terjadi, maka sebagai manusia, tentunya kita akan mengatakan ini tidak adil. Ini tidak adil. Dan ini tidak semestinya terjadi dalam kehidupan kita. Seorang penulis, Michael Guinam, menuliskan komentar seperti ini. Salah satu ciri dasaria manusia ialah kemampuan untuk merasakan adanya ketidakadilan dan untuk menentangnya. Kita mengalami ada sesuatu yang tidak adil, dan kita ingin bangkit untuk melawannya. Jadi, saudara-saudara, artinya dari komentar ini yang dituliskan oleh Michael Guinam memberikan kita pengertian bahwa memang secara alami manusia ketika dia melakukan hal yang baik, lalu dia dapatkan adalah hal yang tidak baik, maka dia akan menentang hal itu. Kalau ada orang yang tidak menentang, maka orang itu dikatakan orang yang bodoh, saudara. Orang yang aneh. Karena kenapa? Masa ketika dia melakukan hal yang baik, kemudian dia menerima hal yang tidak baik, dia tidak akan menentang itu. Pasti, seperti yang dikatakan oleh Michael, kecenderungan manusia secara umum akan berontak baik kepada manusia sendiri maupun kepada Allah, manakala dia mengalami kepahitan, kemalangan yang bukan akibat perbuatan buruknya. Tapi ternyata saudara, di dunia ini Alkitab mencatat dengan bangga kisah seseorang yang dianggap fenomenal, yang urusan yang satu ini, di mana dia telah berbuat baik saudara, tetapi yang dia terima adalah yang tidak baik. Tentunya kita tahu cerita ini. Kisah ini adalah Ayub saudara, tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Mari kita pelajari di dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Di ayat 1 dijelaskan, Ayub ini adalah orang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Allah, bahkan dia menjauhi akan kejahatan. Dan Ayub diberkati oleh Tuhan dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bahkan Ayub memiliki akan banyak sekali ternak. Dan dikatakan dia memiliki akan kekayaan yang luar biasa. Itulah sebabnya pada waktu itu, saudara, Ayub disebut orang yang paling kaya di daerah timur. Karena pada waktu itu, memang nyata-nyata kekayaan yang dia miliki sangat banyak. Karena kesalehan Ayub kepada Allah, mungkin kita berpikir bahwa Ayub tidak akan merasakan pahit dan kemalangan di dalam kehidupannya, atau pencobaan dalam kehidupannya. Karena Ayub setia kepada Tuhan. Tetapi saudara,
Kalau kita baca di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, memang awalnya episode awal dia mendapatkan akan kebahagiaan dengan apa yang dimiliki. Tetapi episode yang kedua dalam kehidupannya, semua yang dia miliki itu hilang. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama mengenai kehidupan daripada Ayub. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Itu dimulai dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Kita boleh buka Alkitab kita. Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah sebabnya memperhatikan hambaku Ayub? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jadi pada waktu itu, Tuhan memperkenalkan akan hambanya Ayub. Dia bilang hambanya Ayub ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, saleh dan jujur, menjauhi akan kejahatan. Lalu di ayat 9 saudara, setan mengomentari akan perkataan Tuhan. Jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah?" Jadi artinya setan mau tunjukkan di sini bahwa Ayub dia setia kepada Tuhan karena Tuhan melindungi dia. Karena Tuhan memberikan akan kekayaan yang luar biasa. Tetapi apakah dengan dia kehilangan apa yang dia miliki, apakah dia akan tetap setia kepada Allah atau tidak? Dan saudara, akhirnya Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai. Disinilah dimulai awal kemalangan daripada Ayub. Awal penderitaan daripada Ayub. Di mana dia memiliki akan harta yang banyak saudara. Memiliki anak-anak yang ganteng dan cantik. Bahkan dia memiliki istri yang luar biasa. Teman-teman yang luar biasa. Tapi ini baru awal. Akhirnya saudara yang terjadi di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 17. Awal daripada kemalangan Ayub. Kita buka Alkitab kita dalam Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 17. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Jadi pada waktu itu saudara, lembu sapi dan keledai-keledai yang dimiliki oleh Ayub dikatakan dirampas saudara. Belum berhenti sampai situ, baru datang kabar itu saudara, tiba-tiba di ayat yang ke-16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Bahkan ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya." Jadi saudara, disinilah awal daripada kemalangan Ayub. Dia kehilangan akan harta dan hewan yang dia miliki, saudara. Bayangkan, dia kehilangan. Baru datang kabar satu, kehilangan akan keledai, kehilangan akan sapi, lembu. Datang lagi kabar yang lain, dia kehilangan akan domba dan kambing. Bahkan dia kehilangan akan harta yang dia miliki. Lalu ketika dia kehilangan akan harta yang dia miliki, akan ternak yang dia miliki, di ayat 18 dan 19 saudara, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut tertiup
dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda sehingga mereka mati. Jadi baru kehilangan harta, sekarang dapat kabar Ayub kehilangan akan anak-anak yang dia cintai. Saudara-saudara, coba saudara bayangkan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Bahkan ketika dia kehilangan anak, belum sampai situ saudara penderitaan yang dia alami. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 5-7 dikatakan Ayub mendapat luka-luka di dalam tubuhnya. Kalau saudara baca di dalam Ayub pasal 2 ayat 5-7 dikatakan dari ujung kepala sampai ujung kaki dia mendapatkan akan luka-luka dalam tubuhnya. Dia menderita saudara. Ketika dia mendapatkan luka-luka dalam tubuhnya, apa yang terjadi saudara? Istri daripada Ayub bukannya mendukung tetapi mengutuk. Dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi bayangkan saudara, istrinya bukannya mendukung tetapi mengutuk, bukannya mensupport Ayub dalam keadaan sukar, penderitaan, tapi dia mengutuk. Bahkan bukan cuma istrinya, teman-teman, sahabat-sahabatnya, Bildad, Sofar, dan Elifas, bukannya mensupport, tetapi mereka malahan menyalahkan Ayub. Mereka katakan mungkin karena kesalahan Ayub, sehingga dia mendapatkan hal itu. Namun sungguh indah saudara, Alkitab memberikan komentar tentang Ayub. Di mana di dalam Ayub pasal 1 ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu yang dialami oleh Ayub, ia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa saudara, apa yang dilakukan oleh Ayub. Walaupun dia merasa mendapatkan akan hal yang tidak adil, tetapi dia tidak menyalahkan Allah. Saudara-saudara, di dunia ini ada 2 hal yang bisa membuat orang lemah imannya. Yang pertama, ketika mendapatkan kesenangan yang luar biasa enaknya. Yang kedua, ketika mendapatkan kesusahan yang luar biasa susahnya. Di antara 2 ini, mana yang saudara pilih? Tentunya, di antara 2 ini, pasti yang kita akan pilih adalah mendapatkan kesenangan yang luar biasa enaknya. Tidak ada orang yang akan pilih mendapatkan kesusahan yang luar biasa susahnya. Tetapi saudara, bagaimana kalau itu merupakan satu ujian untuk supaya menumbuhkan akan iman kita? Mungkin Tuhan ingin iman saya dan saudara itu bertumbuh, dan itu bertumbuh dari penderitaan yang kita alami. Mungkin ada sesuatu yang luar biasa yang kita akan dapatkan ketika kita merasakan penderitaan. Kita bisa sungguh-sungguh di dalam mengandalkan Tuhan. Kita bisa sungguh-sungguh boleh setia kepada Tuhan. Contohnya saudara, di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 diceritakan mengenai seorang janda, di mana dia memiliki mantan suami yang setia. Keluarganya juga setia, anak-anaknya setia. Tetapi saudara, karena terlilit hutang, akhirnya apa yang terjadi? 2 anaknya ini akan dijadikan budak. Lalu pada waktu itu, walaupun penderitaan yang dia alami, tetapi dia tetap bergumul, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolong dia. Lihat bagaimana pertumbuhan iman terjadi ketika dalam penderitaan. Kemudian juga bangsa Israel dalam Keluaran pasal 2 ayat 23-25. Mereka mengeluh karena perbudakan yang mereka alami di Mesir. Mereka bergumul dengan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan saudara, lewat cerita ini masih banyak lagi di dalam Alkitab yang memberikan contoh-contoh iman yang bertumbuh di dalam penderitaan. Tapi walaupun saudara kita merasakan penderitaan, walaupun kita lihat contoh-contoh di Alkitab, mereka yang merasakan penderitaan, sebenarnya ini menjadi suatu pengharapan bagi kita. Saudara-saudara coba buka dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Firman Tuhan katakan, semuanya ini telah menimpa mereka
sebagai contoh yang dituliskan dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara, digambarkan ilustrasi seorang atlet olahraga dapat memenangkan akan sebuah perlombaan kalau dia dapat bermain baik pada dua sisi, yaitu kondisi yang baik, kondisi yang tidak baik. Jadi dia dapat konsisten, dia dapat memenangkan perlombaan walaupun dalam kondisi yang tidak baik. Ini menjadi ilustrasi gambaran juga kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita dapat menjadi seorang pemenang, seorang yang memiliki iman yang luar biasa kalau kita bisa melewati berbagai kondisi. Bukan hanya di waktu senang kita setia kepada Tuhan, tetapi ketika kita mengalami penderitaan, kita boleh setia kepada Tuhan. Dalam buku Pena Inspirasi katakan, saudara, saya pikir peristiwa Ayub ini adalah tontonan alam semesta. Ketika semua memperhatikan bagaimana setan dengan segala macam cara yang buruk dan menyakitkan mencoba untuk melemahkan iman seorang Ayub, untuk melemahkan iman seseorang, dan kisah ini merupakan gambaran yang nyata akan pertentangan Allah yang selalu baik dengan setan yang selalu buruk, dengan aktor utamanya adalah Ayub. Jadi Tuhan selalu baik, setan itu selalu buruk. Dan peristiwa Ayub ini ditonton menjadi gambaran bagi kita, saudara. Tapi saudara, kita tahu cerita tentang Ayub. Akhirnya, walaupun Ayub dalam penderitaan, dia sudah berbuat baik, tetapi yang dia rasakan adalah hal yang tidak baik. Tetapi akhirnya, saudara, kisah daripada cerita Ayub, episode selanjutnya, atau di akhir cerita Ayub, ceritanya berakhir happy ending atau berakhir bahagia. Kenapa? Karena Ayub berdiri sebagai pemenang, di mana kita tahu bersama di dalam kitab Ayub, bukannya dia menyalahkan Tuhan dengan apa yang dia alami, tetapi malahan dia memuji Tuhan. Dia tidak pernah mengutuki Allah. Dan kita tahu bersama dalam buku Ayub, terbanyak yang ia katakan adalah El Shaddai, God Almighty, Allah Maha Tinggi. Dan itu disebutkan 31 kali dalam kitab Ayub. Di mana Ayub bukannya mengutuk Allah, tetapi dia malah memuji Allah. Akhirnya, bagian akhir cerita Ayub, ketika dia kehilangan dengan apa yang dia miliki, Tuhan mengembalikan lebih banyak daripada apa yang dia miliki sebelumnya, saudara. Berkali-kali lipat Tuhan menggantikan apa yang menjadi milik Ayub. Menjadi kesimpulan dalam pekabaran firman Tuhan kita pada saat ini. Tidak ada penderitaan yang saudara dan saya alami yang tidak ada maksud dari Allah. Allah senantiasa memiliki rencana yang indah di balik penderitaan yang kita alami. Kita sering tidak memahami karena kita memiliki akan pikiran yang terbatas, saudara. Mungkin beberapa di antara kita telah mengalami akan hal ini. Itulah sebabnya kita bersyukur karena kita boleh menang. Tapi mungkin dari kita belum mengalami akan penderitaan ini. Itulah sebabnya, saudara, jangan takut ketika kita akan menghadapinya. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetaplah setia, maka kita akan menang di balik penderitaan yang kita alami. Ingatlah selalu, saudara, ada kebahagiaan yang Tuhan akan berikan di balik setiap penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah lewat pekabaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi iman kerohanian kami, supaya kami boleh lebih setia kepada Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, banyak penderitaan dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami mendengarkan akan firman ini, mendorong, memotivasi kami, agar supaya kami boleh setia dalam penderitaan kami. Biarlah Tuhan, Engkau dapat menolong kami. Engkau dapat menyediakan apa yang kami butuhkan. Agar supaya Tuhan, lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami dapat terus percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, kerinduan kami,
ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kami boleh bersama-sama dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan dapat memberkati akan kehidupan kami. Dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan berkati. Ataupun yang ada dalam pendidikan, kiranya Tuhan akan berikan hikmat, memberikan akan keberhasilan dalam pendidikan yang mereka tempuh. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam penyertaan Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.